Saudaraku yang penuh kasih, jangan bosan kalau saya bersaksi, karena Tuhan merintahkan kita untuk bersaksi dalam kebenaran, dalam kesetiaan Tuhan Yesus. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Saya akan bersaksi di dalam kehidupan saya di bulan Juni sampai Juli, di mana masa pandemi yang merajalela dan banyak orang yang meninggal, terutama pasien kami yang terdampak corona, yaitu Ibu dan Bapak Tresna yang Halmaida Musik, yang mungkin saudara mengenal mereka. Dalam bulan Mei tanggal 29 saya memijat beliau, dan pada saat itu saya merasa biasanya pada saat saya pijat beliau tidak mengeluh dan tidak menanyakan apa-apa. Saat itu saya diberi kesempatan Tuhan untuk mendoakan beliau, dan beliau cerita dan menanyakan kalau saya percaya Tuhan Yesus, apakah saya masuk surga? Saya katakan, kalau iman percaya dengan Tuhan Yesus, walaupun ibadahnya ya kadang-kadang ya saya yakin karena beliau sibuk, tapi saya yakin Tuhan akan berikan tempat yang baik untuk ibu. Saya kaget, kok bicara seperti itu, bicara tentang kematian saya dalam hati saya. Dan beliau menceritakan banyak hal tentang kehidupannya, dan saya cuma mendengarkan, dan yang terbaik dalam kehidupan beliau. Tanggal 2 Juni beliau sakit karena corona, dan juga Bapak dirawat di Surabaya, dan tanggal 5 Ibu meninggal dan menyusul Bapak tanggal 7 Juni. Saya tidak tahu dan saya tidak mendengar, dan saat bulan Agustus saya dipanggil mijat, saya kayak kok sepi. Biasanya Bapak Ibu ada di ruangan tamu, saya menunggu anaknya yang manggil saya, lalu anaknya pakai gaun putih, semuanya putih, dan di situ dipasang foto berdua Bapak Ibu Tresna. Saya kaget, Mbak, ada apa? Bapak Ibu meninggal. Hati saya terus, kenapa saat meninggalnya secepat itu, dan Tuhan panggil dua-duanya. Tapi saya yakin dalam rencana Tuhan sangat baik dalam kehidupan keluarga itu, dan saya menangis dan saya berdoa di foto berdua. Saya bersyukur Tuhan beri yang terbaik dalam kehidupan beliau. Dan bulan Agustus yang minggu ketiga saya di WA dengan anak-anaknya, Ibu Kres ikut pemakaman di Kedungulu karena ibu bapak mau dimakamkan di sana. Puji Tuhan, saya berangkat dari rumah jam 9 karena acaranya setengah 10. Saya ikut sampai selesai, dan saya berdoa supaya keluarga ini dipimpin Tuhan dan selalu setia di dalam Tuhan. Ketiga keluarganya, anak-anaknya menceritakan bahwa ada suatu masalah yang besar dalam keluarga ini. Saya pimpin doa ketiga anaknya, saya serahkan bahwa Tuhan sangat baik. Itulah kesaksian saya. Yang kedua, saya bersaksi di bulan Juli, keluarga saya pun tidak bekerja karena pandemi yang sungguh-sungguh merajalela, yang sungguh-sungguh tidak dapat dihentikan. Namun Tuhan sangat baik. Pak Narfi sakit
kena positif juga corona. Bapak saya sakit karena usia. Saya periksakan Bapak dan Pak nanti sampai 4 kali periksa, namun tidak sembuh karena tensinya 300, bawahnya 160. Saya merasa gimana ya, kok sakitnya seperti ini. Saya bawa ke RST penuh, saya bawa ke Karyadi semuanya penuh, dan saya juga harus ngurusi Bapak. Saya juga sakit, diabetes saya tinggi 500. Saya jalan pun udah nggak bisa, berangkang-berangkang dan merembet-rembet, harus ngurus kedua orang tua ini, Bapak sama suami. Tapi saya percaya Tuhan sangat baik, dan Bapak sampai dipanggil Tuhan. Saya bersyukur saya dapat merawat beliau dengan baik, dan suami juga bisa pulih, disehatkan. Dan saat itu saya makan pun sulit karena saya tidak bisa jalan dan hanya anak. Saya suruh beli makanan, anak saya pun, makan apa udah terserah, yang penting kita makan, bungkusan aja pokoknya, yang penting kita makan. Saya mau minta tolong tangga, ya gimana, nggak enak. Terus saya bel anak saya, Lisa, kamu rawat, makan semuanya, pokoknya kamu, saya pasrah. Tuhan sangat baik. Tuhan memberi kehidupan saya yang luar biasa. Walaupun keadaan saya sakit, namun saya bisa merawat kedua, yaitu suami dan bapak saya. Inilah nasihat dari saya sebagai anak. Kita harus merawat orang tua. Jangan izin, walaupun anaknya banyak, tapi jangan izin. Kan anaknya banyak, harusnya kan ini itu. Jangan. Kita punya kasih. Kita punya kasih Yesus yang tertanam dalam hati kita. Mari kita sebagai anak yang sudah dirawat orang tua sejak bayi sampai dewasa, tugas kita siap merawat orang tua kita dalam keadaan apapun juga. Rawat orang tua kita, karena firman Tuhan, hormatilah orang tuamu dan panjang umurmu. Itulah kasih Yesus yang sungguh luar biasa di dalam hidup kita. Jangan sia-siakan kesempatan untuk hidup baik di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Haleluya. Kita udah di penghujung bulan Desember, sekaligus penghujung tahun 2021. Sepanjang tahun dilalui dengan pandemi, ya. Kalau tahun yang lalu masih ada 3 bulan, ya, Januari, Maret, April masih bisa keluyuran. Tapi betul-betul untuk tahun 2021 itu 1 tahun penuh kita struggle dengan pandemi. Tetapi puji Tuhan, Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk beribadah, betul ya? Karena tadi kesaksian Gunardi, ya kita nggak tahu sampai seberapa panjang usia kita. Ada yang kena COVID meninggal, nggak cuma ada banyak, tapi ada yang kena COVID lempeng-lempeng aja ya. Ya kayaknya nggak terlalu parah, tetapi tentu ini semua rahasia Tuhan. Saya juga nggak tahu seperti apa rancangan Tuhan ke depan, tetapi satu hal yang pasti, kalau Tuhan sudah menyelamatkan manusia melalui Natal 2000 tahun yang lalu, apakah manusia hanya berakhir di COVID? Kayaknya enggak. Tuhan punya rancangan yang jauh lebih dahsyat ke depan nanti. Dan hari ini kita mau belajar satu tema, Natal adalah kasih karunia, karena memang kita masih di bulan Desember dan bicara tentang Natal. Jadi Natal adalah kasih karunia. Opo kuwi kasih karunia? Kasih karunia adalah sesuatu yang diberikan bukan karena kita melakukan sesuatu,
bukan karena kewajiban yang memberi, bukan. Ya, contoh, Anda membayar pajak, apakah pemerintah mendapat kasih karunia dari kita? Kan kita memberi, ya, memberi pajak kepada pemerintah. Apakah pemerintah mendapat kasih karunia dari kita yang bayar pajak? Enggak, itu kewajiban, betul ya? Kewajiban, ya, itu kewajiban kita untuk membayar pajak. Itu bukan kasih karunia. Kalau engkau bekerja selama 1 bulan, kemudian engkau dapat penghasilan, gaji, salary, itu kasih karunia? Bukan juga. Jadi kasih karunia adalah sesuatu yang kita dapatkan, tapi tidak ada effort kita, tidak ada andil kita di dalam mendapatkan hal itu. Bicara tentang kasih karunia dan Natal, tentunya sama. Bunda Maria memang dipakai Tuhan, tetapi kitab Lukas menulis bahwa Bunda Maria mendapat kasih karunia. Ya. Bunda Maria dapat kasih karunia. Bunda Maria nggak meminta, Bunda Maria nggak bilang, Tuhan nggak bilang, Bunda Maria kamu harus hidup kudus dulu, engkau harus sempurna dulu, baru rahimmu akan dipakai untuk juru selamat. Nggak ada di syarat seperti itu. Ya, tiba-tiba malaikat datang kepada Bunda Maria dan bilang, engkau akan hamil oleh Roh Kudus. Jadi bicara tentang kasih karunia, nggak ada andil kita di dalam mendapatkannya. Dan pada pagi hari ini saya landasi kasih karunia ini di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14 sampai dengan 17. Yohanes 1 ayat 14 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia. Kalau kita baca 13 ayat sebelumnya, kita akan ketemu bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi bicara firman itu telah menjadi manusia, berarti saya bisa ganti Allah itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapa itu? Tuhan Yesus. Namanya Yesus ketika di dunia. Tapi ketika dia Allah punya nama nggak? Nggak ada. Tapi ketika dia jadi manusia, ya harus ada namanya. Kalau Rahel lahir terus gak dikasih nama sama bapakmu, bingung, betul ya? Sopo, pokoknya anakku. Lah jenenge sopo, Bu? Itu ratake jeneng. Nggak mungkin. Rahel perlu nama. Dan ayahnya memberikan nama. Jadi firman itu, Allah itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi bicara tentang Tuhan Yesus yang lahir di malam Natal, atau karena Yesus lahir maka malam itu disebut malam Natal. Kebalik ya. Jadi Yesus Kristus itu lahir dengan kondisi penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita fokus ke kasih karunia-Nya. Ayat 15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia, tentang Yesus, dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ayat 16. Karena dari kepenuhannya, kepenuhan akan kasih karunia, ya, dan kebenaran, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Karena Yesus Kristus itu penuh dengan kasih karunia, itulah mengapa kita dapat diberi kasih karunia. Ya, kalau saya punya rumah yang penuh dengan styrofoam, saya bisa kasih styrofoam kepada Mas untuk mendekor, bukan ini luar biasa ya.
Ya, kita kaget semua ya. Kemarin isinya hadiah, ya, isinya hadiah. Dan kemudian sudah diambil oleh kita semua, kita nikmati hadiahnya, jadi telanjang. Dan dalam 1 hari, luar biasa, Tuhan Yesus saja perlu 3 hari itu bangkit. Di 1 hari ya. 1 hari sudah jadi lagi, luar biasa Mas Ulu ya. Dan ada satu lagi, hadiah yang Bapak Ibu ambil kemarin hari Jumat, itu ada ayatnya, itu ayat Mas ya, ayat Mas untuk tahun 2022. Nah, saya belum dapat Pak Pendeta kemarin hari ini, Jumat saya nggak datang. Contohnya Bu Kasian ini nggak datang kemarin Jumat, sudah pamit sama saya. Pak Pendeta saya nggak datang dulu, kayaknya Natalan penuh. Saya datangnya minggu aja. Oh ya nggak apa-apa ya. Nah kalau belum dapat gimana? Nanti boleh. Masih ada beberapa ini. Yang penting bukan hadiahnya, yang penting ayatnya. Ya jadi datang ambil nanti setelah ibadah kalau memang belum dapat ya. Boleh ya maksudnya? Boleh ya. Ya, apa jangan umumnya ini, jangan bawah ya. Ada bang-bang itu disediakan ada ayatnya di situ. Ya kembali. Jadi karena Tuhan Yesus penuh dengan kasih karunia, Dia bisa memberi kita kasih karunia demi kasih karunia. Jadi hanya sekali atau berulang-ulang? Ulang-ulang. Kasih karunia demi kasih karunia. Banyak, enggak cuma satu. Betul ya? Tuhan Yesus menebus banyak orang, bukan cuma satu. Ada yang berkata bahwa Yesus Kristus lahir dan mati dan bangkit untuk menebus satu orang, yaitu sang pembawa dosa, Adam. Betul ya? Karena dosa satu orang, semua umat manusia jatuh ke dalam dosa. Makanya yang ditebus cuma Adam. Nah, Tuhan Yesus menebus Bu Paulina, menebus saya, menebus Pak Aris, dan banyak lagi. Kasih karunia demi kasih karunia. Ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kata-katanya berbeda. Hukum Taurat diberikan, tetapi kasih karunia datang oleh. Bedanya apa? Kalau saya memberikan mobil kepada Stephen, ini hanya mimpi saja ya. Mobilan, belum selesai Steve ya. Kalau saya memberikan mobilan gitu, supaya agak terlalu tinggi mimpinya ya. Saya memberikan mobilan kepada Stephen. Saya berikan mobil kepada Stephen. Saya pergi ke Bandung. Mobilnya ada di mana? Di Stephen. Betul kan? Karena saya memberikan kepada Stephen. Saya pergi, mobilnya tetap di Stephen. Ketika bicara tentang hukum Taurat diberikan oleh Musa, Musa masih ada nggak di dunia ini? Tidak ada. Musa sudah ilahi, sudah meninggal, sudah mati ribuan tahun yang lalu. Tapi hukum Taurat masih ada. Karena kita diberi, dikasih, kita punya hukum Taurat. Tapi yang menarik, kebenaran, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Datang oleh, bedanya apa? Saya pernah kasih permisalan atau penjelasan seperti guru. Kalau Anda pernah sekolah, ya, yang masih sekolah mungkin sasa, biasanya sekolah itu kalau nggak ada guru, apa yang Anda lakukan? Oh gitu kan ya, beda ya. Saya dulu tuh kalau guru pergi, wah saya belajar buku, ya toh, ya diskusi dengan teman tentang rumus matematika dulu saya gitu ya. Ngimpi, pasti kalau guru pergi, apa yang Anda lakukan? Wah, mulai dari kardus datang, ya toh, dikerupuk ke kepala temennya, itu pernah nggak dulu temen-temennya? Ya dulu saya begitu ya, bawa kardus, tutupin dari belakang, pukulin gitu. Sadis sekali ya. Ya mulai dari kapur, lempar-lemparan, itu sampai penghapus itu bisa melayang, gitu ya. Dan ramai sekali itu kelas, kacau.
ya, ada yang gosip, ada yang berkelahi, ada yang waduh kacau. Tapi begitu guru BP, namanya Pak Joko, ya, bukan ya? Ini guru kelas ya dulu ya, guru kelas saya datang gitu, langsung nih, zing, nih ya, yang lagi bawa kapur diumpetin, ya kan? Yang lagi bawa sapu pura-pura nyapu, ya kan? Padahal tadinya sapu ini mau buat pukul ke temennya, tapi kan ada Pak Joko lewat nih, langsung pura-pura gitu ya. Wah, kelas itu langsung hening, damai sejahtera, mantap. Pak Joko masuk, celingan-celinguk, siapa yang rame? Nggak ada Pak, kami tertib semua Pak. Pak Joko muter-muter di kelas 2 menit, damai, tenang. Pak Joko sudah memastikan semua teratur. Pak Joko pergi kembali ke kelas beliau. Tidak lama setelah itu, gimana Pak Joko? Oh, ramai lagi ya. Waduh, Pak Joko yang di kelas sebelah ini, astaga, betul ya. Kenapa bisa begitu? Karena damai, ketenangan, ketertiban datang oleh Pak Joko. Pak Joko datang, tertib, aman. Pak Joko pindah kelas, ramai lagi. Pak Joko balik lagi, aman lagi gitu ya. Pak Joko balik lagi, nggak karuan lagi. Ya itu sama seperti apa? Pak polisi, perempatan jalan, lampu merah, Pak polisi berdiri begini, dari jauh lampu kuning, direm apa digas? Direm. Lampu kuning itu direm. Wah, pasti direm. Saya yakin kita semua ngerem gitu. Kenapa? Ono Pak polisi. Ya, coba nggak ada Pak polisi, gimana ada lampu kuning? Langsung tancap gas. Kalau perlu yang di belakang berhenti. Gitu. Kenapa ini kuning? Ya, belum merah. Saya cepat-cepat ini, ya. Kenapa? Karena ada Pak polisi, ketertiban datang oleh Pak polisi. Nah, Pak polisi ini nggak ono. Wah, wis lali wis. Makanya sampai Pak polisi bikin patung polisi, betul ya? Supaya apa? Medeni, betul ya? Dari jauh katanya ada Pak polisi. Mobilnya parkir. Wah, udah takut semua. Pas sampai deket cuman gambar. Pernah ya? Saya juga pernah. Nyesel banget gitu. Ngebut gitu. Kenapa? Karena kedamaian, keteraturan datang oleh Pak polisi. Nggak ada Pak polisi kacau. Nggak ada Pak guru kacau. Nggak ada Tuhan Yesus. Tidak ada kasih karunia. Ya. Kalau hukum tadi Musa nggak ada, hukum tetap. Kamu berdosa, kamu membunuh, kamu berdosa, kamu mencuri, kamu berdosa. Tetap ada hukumnya. Walaupun Musanya sudah nggak ada. Tapi kalau kasih karunia dan kebenaran itu datang dari Yesus Kristus. Kalau engkau menolak Yesus Kristus, ya nggak ada kasih karunia. Kalau hari ini kau menerima Yesus Kristus, oh Tuhan hadir dalam hidupku, kau menerima kasih karunia. Tapi kemudian kau murtad, kau tinggalkan Yesus Kristus, kasih karunia-Nya masih? Ya tidaklah. Karena kasih karunia itu datang oleh Yesus Kristus. Karena itu kasih karunia ini sangat erat dengan kehadiran Yesus Kristus. Kasih karunia ini sangat erat dengan Natal, di mana Allah datang. Immanuel, ingat Immanuel pernah dikhotbahkan Stephen, ya? Apa? Panjangannya Immanuel, singkatannya, penjelasannya Noel. Noel itu ada. Allah beserta kita, ya. Allah yang tadinya jauh, Allah beserta kita, Allah datang. Dan Allah yang datang ini penuh dengan kasih karunia, siap memberi kita kasih karunia. Tapi kalau engkau menolaknya, Anda kutip, engkau membuangnya, maka engkau tidak akan mendapat kasih karunia itu.
Kasih karunia itu fungsinya apa? Coba kita lihat Roma 3 ayat 23-24. Roma 3 ayat 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah karena kita sudah berbuat dosa. Ada yang di sini yang seumur hidup tidak pernah berbuat dosa? Angkat. Dan semua kita pernah berbuat dosa. Dan oleh kasih karunia, karena kasih karunia dibenarkan, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saya ulangi ya, oleh kasih karunia telah dibenarkan. Apa maksudnya telah dibenarkan? Pernah kerjakan soal di sekolahan dulu zaman gak enak, kata dibenarkan itu gimana sih? Hilang ulangan ya? Ulangan 1 tambah 2 sama dengan 4. Betul salah? Salah. Mau diapa-apain? Salah. Terus temenmu rupanya, kan dulu kalau saya nggak tahu ya zaman sekarang anak-anak dulu itu kita kalau ngajar ulangan kadang yang koreksi teman kita. Benar ya? Kita ulangan, oke, deret yang ini pindah ke sono, deret yang sono pindah ke sini. Ya, kita akan membahas nomor 1 jawabannya 1 tambah 2 sama dengan 3. Teman kita yang lihat 1 tambah 2 sama dengan 4 mesake. Aduh, temanku satu ini udah hitam, jelek, goblok, ya kan? Kasihan gitu. Apalagi kalau dapat nilai jelek, sehingga dia karena kasihannya dia membenarkan itu, padahal salah, tapi dia centang bener. Ya itu jangan ditiru ya. Tapi begitu kan dibenarkan, betul ya? Loh, ini kalau bisa dibenarkan berarti jawaban 1 tambah 2 sama dengan 4 salah nggak? Ya tetap salah, tapi dibenarkan. Siapa yang membenarkan? Teman kita kasus ini. Tapi kalau dalam kasus berbuat dosa, siapa yang telah membenarkan kita? Yesus Kristus. Tapi caranya adil. Kalau tadi teman kita nggak adil, 1 tambah 2 sama dengan 4 dicentang kok wis. Kalau Tuhan enggak, Anda berdosa, Anda salah, tapi saya benerin. Gimana caranya? Hukumannya Yesus yang tanggung. Nah, itu adil, ya. Tetap harus ada yang dihukum karena ada yang salah, tapi Yesus yang menanggung hukuman kita. Tapi intinya kita dibenarkan bukan karena kita benar. Selesai begitu. Kita ini dibenarkan bukan karena kita benar. Jangan sok-sok yes jadi orang Kristen. Oh, saya masuk surga, saya benar. Salah. Kita masuk surga bukan karena kita benar. Kita masuk surga karena kita dibenarkan. Perjamuan kudus saya selalu bilang, kita ini dilayakkan. Jangan layak orang belas orang layak. Orang bandel, lihatlah cermin dan lihatlah dirimu di situ. Layak nggak ambil roti dan anggur? Saya yakin kita semua berkata nggak layak. Cuman kita dilayakkan. Dan dilayakkannya dengan apa? Dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tadi saya jelaskan dengan cuma-cuma. Jadi kasih karunia yang diberikan itu cuma-cuma. Cuma-cuma itu apa sih? Gratis. Kenapa gratis? Ada yang berkata bahwa gratis itu tidak berharga. Salah. Gratis di sini bukan karena tidak berharga dan tidak bernilai. Berapa ya, 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu Vero cerita, wah mas aku dikasih stiker apa? Stiker McDonald itu kita lagi mobil untuk bonus itu ya. Aku ngomong wih gratisan. Ya gratisan yang tidak berharga ini gitu.
Mending dikai es krim apa lebih ketoro ya toh. Tapi kalau mau stiker tok alah itu gratisan itu ya. Tapi kalau yang ini stiker ini gratisan memang karena tidak berharga ya, ada lah nilainya tapi ya nggak banyak lah itu nyetak stiker ya. Ya pemberian tapi nggak berharga. Tapi di sini cuma-cuma gratis itu karena sangat berharga sampai kita nggak bisa beli bayar. Halo? Kayaknya itu Tokopedia, malah iklan ya. Nah, kenapa kok kita nggak bisa bayar? Gini deh, ada seorang anak dia iri sama pembantu di rumah. Ya nggak usah bingung lah. Kita kasih nama biar nggak bingung ya, nama alias lah ya, alias. Ini permisalan. Nama ini nggak apa ya, nggak real. Ini hanya untuk percontohan ya. Nama yang anak itu namanya Stephen. Enggak, ini contoh. Yang kebetulan namanya sama, ya toh. Dan yang pembantu itu namanya Wawan. Ini contoh ya, contoh ya. Yang minggu kok Wawan dikasih duit ya, saya kok enggak ya. Stephen mikir begitu ya, Wawan kasih duit saya enggak, tiap minggu Wawan kasih duit lagi saya enggak, minggu depannya lagi Wawan kasih duit saya enggak. Tanya, Pak, kok Wawan dikasih uang tuh Pak? Oh iya, Wawan kan bantuin bersih-bersih, kadang saya suruh ngurusin motor. Sekali lagi ini fiktif ya, suruh ngurusin motor, antar dan sebagainya. Oh gitu ya Pak. Oh ya. Terus Stephen ini ya, saya kan pernah nyapu juga ya. Kadang disuruh jemur sama Pak Pendeta. Ini fiktif ya. Kadang disuruh nyapu rumahnya Pak Pendeta juga. Kadang saya nyuci piring juga. Kadang saya juga ngurusin motor. Sama dong saya sama Wawan. Kok Wawan dapat duit, saya enggak. Jadi protes. Stephen bilang sama papanya, ini kan papanya ya, Pak, Mah, aku protes. Wawan tiap minggu, tiap disuruh bapak mesti dikasih uang. Wawan suruh pergi kemana, dikasih uang. Beli antimo, susunya disuruh ngepek. Saya loh, tiap hari disuruh bapak, tidak pernah dikasih uang. Lalu ibunya berkata, ya sudah, kalau kamu memang mau hitung-hitungan, yuk, melahirkan kamu biayanya berapa? Ganti popokmu biayanya berapa? Di total, kira-kira seorang anak bisa nggak membalas orang tuanya? Halo, Rahel, bisa nggak kamu besok membalas orang tua? Bisa? Nggak bisa. Vero, bisa nggak kamu besok sekaya apapun kamu besok bisa membayar lunas apa yang sudah diberikan oleh bapak ibu? Nggak bisa. Dan bapak ibu ngomongnya apa? Dan nggak usah dibalas. Duh, wis sukses, aku wis senang. Gitu orang tua begitu. Pak Mama bilang kaldu kan, duh, nek wis duwe aja lali. Ya, dulu tuh kamu makan tetek-tetek sego. Ya hitungannya ini wah bapak udah catat, tidak mungkin lah. Pasti Pak Mama bilang apa? Aduh le, kowe wis mulya uripmu genah, bapak wis senang. Bapak nggak akan minta, bapak berikan gratis. Apakah karena tidak berharga? Bukan. Sangat berharga sampai anak nggak akan bisa membayarnya. Makanya beberapa minggu yang lalu saya bilang, kalau kau mau beri sesuatu kepada orang tua, usaha itu kan? Ya, rasa itu kan? Saya dulu belajar mobil itu truk tak tabrak.
belajar mobil, jangan khawatir Anda langsung takut, besok tak boncengin naik mobil nggak mau belajarnya nabrak truk gitu. Dulu itu, waktu saya belajar mobil, truk tak tabrak, truk bodi mobil itu, wah udah berapa kali peok, ya toh, karena zaman dulu saya latihan itu pakai mobil manual ya, zaman dulu saya SMA nggak ada mobil metik manual, ya. Jadi pakainya kopling dan ya waktu itu memang masih on. Banyak saya nabrak. Ayah saya minta ganti saya. Oh itu nabrak, teknik dua tinggi. Oh kacanya pecah dan lain sebagainya. Wah, ya harus ganti nggak? Enggak. Nah itu orang tua kita nggak pernah hitung-hitungan sama kita. Jadi kalau Anda sama orang tua hitung-hitungan, kebuat ngeten. Tapi saya yakin dan percaya sebanyak apapun uangmu, waktumu, perhatianmu, gak akan bisa menembus apa yang orang tuamu sudah berikan. Ya, jangan. Sama halnya dengan kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan kasih itu dengan cuma-cuma, nyopean, nikmati. Kasih karunia daripada. Bayarnya berapa Tuhan? Tidak usah bayar. Kenapa? Kita gak akan mampu bayar. Wis toh, yakin kita gak akan mampu bayar. Saya pernah kasih analogi sederhana. Di sini siapa yang pernah liburan? Right? Liburan seru ya, asik ya. Mungkin kemarin pada liburan kan, tanggal 25 karena tanggal merah. Dan nggak ada ibadah di gereja, ya pada liburan. Pernah nggak ngitung pengeluaran untuk liburan? Itu Anda sehari satu keluarga sehari main liburan keluar kota, antara piro Pak Tri? Gak tahu Pak, istri yang ngitung. Pak Tri tinggal pusingnya. Aduh tentak. Saya yakin kalau yang deket-deket lah ya main tipis-tipis lah, nggak usah pakai nginep lah, berangkat pagi pulang malam, ya toh, tipis-tipis. Itu paling nggak ya bunyi jut Pak Pendeta, ya makan, masuk objek wisata, belum oleh-oleh, betul ya, bensin, tol dan lain sebagainya, mungkin ya katakan habis 2 juta sehari, habis 2 juta untuk liburan. Kita kerja sehari dibayar berapa? Oke lah, rotok mulia. Sebulan saya nggak sombong Pak Pendeta, saya sebulan gajinya 7,5 juta. Ya kan? Wah nggak sombong Pak Pendeta, saya gaji sebulan 15 juta. Oh boleh ya, boleh 15 juta ya. Sebulan 15 juta, hitung-hitungannya satu hari berapa? Gopek. Betul ya? Sehari Anda dibayar 500.000. Anda liburan sehari harus keluar duit. Betul ya? Sekarang apakah masuk akal Anda di dunia bekerja ya mengumpulkan amal ibadah, semua dikumpulkan, kebaikanmu dikumpulkan, jadi intinya kayak kerja gitu ya. Anda bekerja berapa tahun? 70 tahun Anda kerja, dan Anda pengen liburan di surga selamanya. Lah kok nyimut? Hitungannya piye? Betul nggak? Lo Anda kerja satu hari, tadi analogi saya 500.000, pergi sehari 6 juta. Itu cuma liburan, belum tangan suarga. Betul? Kalau Anda bekerja di dunia ini, berbuat baik luar biasa selama 70 tahun, Anda bisa nginep di surga 7 tahun aja, itu sudah mujizat. Betul? Apa meneh njaluk seumur hidup selamanya? Apa masuk akal? Bisa nggak Anda bayar? Gak bisa. Gak bisa bayar. Surga terlalu mulia untuk kita. Tuhan kasih itu cuma-cuma. Nah sekarang kalau kita sudah menerima itu dengan cuma-cuma, apa yang harus kita lakukan? 1 Korintus 15 ayatnya ke-10. 1 Korintus 15 ayatnya ke-10.
Ini kata-katanya Rasul Paulus. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Kenapa? Kok tidak sia-sia? Berarti ada yang sia-sia dong. Benar ya? Kenapa? Sebaliknya, jadi nggak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus sadar dirinya itu bajingan, Paulus sadar dirinya tidak layak mendapat kasih karunia. Dan ketika dia dapat kasih karunia, dia bilang apa? Aku telah bekerja lebih keras. Kesalahan kita orang Kristen ketika kita mendapat kasih karunia, kita mendapat garansi surga, kita mikir apa? Bukan seperti Paulus bekerja lebih keras, kita malah rebahan lebih keras. Kita santai, kenapa? Oh, surga sudah dijamin kok. Urip ngawur ora masalah, yang penting surga sudah dijamin. Bukan begitu konsepnya. Paulus ngerti, dia ditebus, dia mendapatkan kasih karunia yang sebetulnya dia gak layak. Karena itu dia bilang, aku bekerja lebih keras. Tapi bukan karena aku, tapi karena kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kalau mau sadar dirimu sebetulnya gak layak mendapat kasih karunia, engkau harusnya bekerja lebih keras. Kita ini kadang-kadang merasa paling benar, merasa paling benar. Ada orang salah sedikit, menegur boleh, ya, mengingatkan, menasihati boleh banget. Bahkan Tuhan bilang kita harus saling mengingatkan satu dengan yang lain. Itu fungsi komunitas. Kalau Mbak Ana sedikit menggok kiri dijawil, balik ke jalan yang benar. Kalau saya menggok kanan, Mbak Ana jawil, Mas Yoyo kembali ke jalan yang benar. Betul ya? Itu fungsi komunitas kita, gitu ya. Perlu kita mengingatkan satu dengan yang lain. Tapi harus diingat tujuannya apa? Untuk mendapatkan mereka kembali, bukan malah ngeleng-ngeleng. Bagaimana ngeleng-ngeleng? Dikeleng bukan. Ngeleng-ngeleng nggak ada hubungannya sama keleng. Kalau dipisah, ngeleng-ngeleng biasanya itu bicara gosip. Tahu ya? Paris. Masa ke gereja nggak pernah pakai helm? Wah ini udah dibahas. Waduh, dibahas panjang lebar masalah Paris, ya kan? Loh, saya mau tanya, dia gosip seperti itu, apakah ingin supaya Pak Aris bertobat dan pakai helm? Saya kira tidak. Kalau memang maunya begitu, gimana caranya? Ya omong langsung sama Pak Aris. Pak, jangan tilangan loh Pak, hati-hati. Ya toh? Sebetulnya Pak Aris itu bentuk saya ya. Saya nggak pernah pakai helm. Ya, Anda ngomong sama Pak Pendeta sama saya. Lah gue pakai helm, Steven itu loh, Indomaret aja pakai helm. Dengan nggak pernah pakai helm. Oh, kepala saya sudah keras ya. Ini lah repot lagi ya. Angkat-angkat gitu. Tapi maksud saya begini, kalau kau mau mengkritik, memberi masukan, firman Tuhan bilang apa sih? Bicara empat mata. Ya. Kalau Pak Marco ngerti saya salah, iya Pak. Maksudnya ada waktu deh ngobrol itu, sampaikan. Kok aku lihat Mas Yoyo begini, bener dah, gitu ya? Bener ya? Wah, maaf Pak, iya betul saya. Oh, ya mau jangan. Firman Tuhan bilang begini, nah gitu ya? Itu enak dong, nggak terus digosipin. Pak Marco kok masuk, ngerti nggak? Pak Pendeta itu nggak pernah pakai helm. Langsung paling ngomong ngerti. Ya, wah muter lagi ke Patri, muter lagi ke siapa? Itu hanya untuk gosip, tapi nggak sampai saya. Saya mau tanya motivasinya apa?
Salah berarti. Apakah ingin supaya saya bertobat? Enggak. Ya mau pengen elek-elekin, betul? Supaya nama saya seperti kelek. Itu tidak bisa. Kalau kau memang mau menegur seseorang, firman Tuhan bilang apa? Bawa 4 mata. Kalau masih nggak manjur, bawa saksi, betul? Tambahin 2 orang lagi, 3 orang saksi. Masih nggak manjur juga, baru diomongin, gitu loh. Paham ya? Tapi kita seringnya gimana? Gosip dulu. Wah, gosip itu paling mantap itu sudah ya. Waduh, itu sampai bibir pindah belakang ya, kata Mas Firman. Saking asiknya gosip. Saya pernah bilang dong, kalau orang gosip sama enggak terlihat dari bibir. Ya? Kalau ngomongnya, gimana Mas tadi? Oh, baik gosip. Bibirnya enak, gitu. Tapi kalau gosip juga, tahu Bang. Iya. Nah, itu pasti gosip. Yakin, nggak mungkin sedang membahas firman Tuhan, nggak mungkin. Itu pasti lagi gosip, pasti. Makanya sekarang ini rada aman. Kenapa? Pakai masker. Jadi rada angel ini gosip orang. Tapi zaman dulu atau belum ada masker, dari sini saya tahu itu. Gosip itu maksudnya dari bentuk bibir. Kalau udah gosip mantap sekali, gitu. Kita merasa kita ini paling benar. Menarik sekali ketika kita baca di Perjanjian Lama. Seringkali Tuhan bilang begini, kasihlah bangsa-bangsa itu butuh jatah juga. Salah satu yang saya temukan, ya, itu ada di Ulangan 24, ya, Ulangan 24 ayat 20. Ini menarik. Ulangan 24:20. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya. Jadi pohon zaitun itu cara panennya, pohonnya itu dipukul. Karena pohonnya bergetar, buah yang sudah matang jatuh. Jadi sebelum dipukul, di bawah itu dikasih kain. Ketika dipukul, buahnya jatuh di kain, dikumpulin. Itu cara panen buah zaitun. Dengan memukul-mukulnya, janganlah kau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Habis dipukul, jono rai, gitu ya. Nggak usah diperiksa dahan-dahannya. Itulah bagian orang asing. Kalau ada orang asing lewat, dia lapar, masih bisa ambil yang ada di dahan yang belum jatuh tadi, gitu ya. Bagian orang asing, anak yatim dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, sama, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Sekarang dipetik, dong lah kalau dino meneh kan sing belum begitu matang, jadi matang, gitu ya. 2 hari lagi petik ulang, nggak boleh. Sekali aja petik, lah terus sisanya bagaimana? Biarin. Itu bagiannya orang asing, yatim dan janda. Tapi yang menarik, ayat 22. Haruslah kau ingat. Itu semua kenapa? Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Tuhan mau ngajarin apa sih? Loh, dulu tuh kamu juga budak. Dulu kamu rekoso. Karena itu tolonglah orang lain. Kalau orang lain tidak bisa makan, jangan lupa itu diomongin dan lain sebagainya. Karena dulu pun kau pernah di posisi itu. Kadang-kadang kita begitu ya. Ada orang nggak bisa makan, aku mau males nggak bisa kerja. Ya rasanya saya kere, gitu kan? Lupa padahal kita dulu juga kere. Hal yang sama dengan dosa. Oh, kalau ada jemaat yang jatuh dalam dosa, Masya Allah, ya kan? Diomonginya panjang lebar. Ada bajingan memang kurang ajar. Lupa kita dulu jauh lebih rusak dari dia. Betul? Kita kadang-kadang merasa paling benar gitu. Di kaca itu kita paling ganteng gitu. Ya, kita nggak ingat dulu seperti apa. Dulu kita yang seperti itu saja. Tuhan kasih karunia. Tuhan limpahkan kasih karunia. Tuhan selamatkan.
apalagi yang model sekarang, ya itu maringan, betul nggak? Tapi hobi kita selalu apa? Menghakimi, gosipi, menjelekkan nama orang lain. Sekali-sekali firman Tuhan ini coba kita terapkan. Tuhan ingatkan kepada kita juga tidak lebih baik dari mereka. Berarti nggak boleh mengingatkan, boleh. Nggak boleh beri masukan, boleh. Nggak boleh beri teguran, boleh. Tapi ingat tujuannya, supaya mereka kembali ke jalan Tuhan. Kalau caramu salah, hanya menjelekkan orang lain, buat apa? Juga ini terpancar dalam doa Bapa kami. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Kita sudah diberi pengampunan. Kalau kita nggak mau mengampuni, kebangetan, betul ya? Kita yang tadinya buruk, hancur, di bawah kuasa dosa, sekarang kita sudah dimenangkan oleh darah Kristus, diberi kasih karunia karena kehadiran Kristus. Itu yang harus kita syukuri. Itu yang membuat kita punya kasih kepada orang-orang yang masih berada di dalam dosa. Itu tujuan Tuhan dari Natal, membagi-bagikan, memberikan, menganugerahkan kasih karunia, supaya kita juga punya kasih karunia untuk bisa kita bagikan. Ya. Kita sudah diampuni, Tuhan mau kita juga mengampuni. Jangan berkata, oh, dia harus merangkak dulu 200 meter nyembah kakiku baru ampuni. Apakah Tuhan begitu kepada kita? Tuhan cuma bilang apa? Kalau kau percaya, aku akan menebusmu. Kalau kau percaya, kau tidak akan binasa. Itu saja. Sedangkan kita kasih syarat kepada saudara kita, tak ampuni asal, tak ampuni tapi, janganlah seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan lakukan. Natal adalah kasih karunia. Kita mendapat keselamatan itu karena pertolongan Tuhan, bukan hebatnya kita. Jadi jangan sombong. Bukan karena kita benar, tapi karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Pujian Demes Bakti, LCD Saudari Veronica, firman Tuhan akan Bapak Pendeta Samuel, pengumuman dan doa juga Bapak Pendeta Samuel, musik Saudara Stephen. Untuk pelayanan sepekan, Keji masih diliburkan. Untuk tunas remaja ibadah offline nanti pukul 9.30 di tempat ini. Untuk persekutuan doa malam Selasa 28 Desember 18.30 di tempat ini petugas Bapak Purwono. Untuk hari Rabu 18.30 pendalaman Alkitab secara online oleh pembicara Bapak Pendeta Samuel. Untuk KPK Kasih masih ditiadakan, juga KPK Sukacita ditiadakan. Untuk laporan kas keuangan gereja, laporan perpuluhan sampai Desember 19 Desember ini ada 9.241.000. Ada pertumbuhan pihak Bank Mandiri ada 2 juta rupiah. Untuk laporan keuangan HRI baru, sini masih defisit 13.355.000 rupiah. Untuk kas pembangunan sampai tahap ketiga saldo per 25 Desember sebesar 14.353.930 rupiah. Warta khusus hari ini, Kia Kendrokusumo membuka pendaftaran untuk baptisan air. Kateksasi akan dimulai pada
bulan Januari 2022 bagi jemaat yang ingin mendaftarkan diri dapat menghubungi Bapak Pendeta Samuel atau Saudari Veronica. Kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam ibadah tutup tahun pada hari Jumat 31 Desember 2021 pukul 7 malam ya, 19 berarti pukul 7 malam. Untuk minggu depan merupakan minggu pertama di bulan Januari 2022, jemaat diberi kesempatan menerima perjamuan suci. Marilah kita mempersiapkan diri dengan baik agar Tuhan dan darah Kristus dapat menjadikan berkat bagi iman kita. Memberikan persepuluhan, marilah kita kembalikan dengan percaya bahwa Allah telah melimpahkan berkat-Nya. Dan untuk kebaktian Minggu 2 Januari nanti masih ada kebaktian pertama dan kedua pun juga ada. Nanti Bapak Ibu bisa membaca di warta para pelayannya. Ini demikian pengumuman hari ini. Kita serahkan Bapak Pendeta Samuel. Tambahan untuk yang sudah mendaftar di baptisan, pendaftaran terakhir minggu depan ya. Dan minggu depan itu juga sudah dimulai katekisasi ya, jam berapa? Setiap hari Minggu jam 9 pagi ya. Jadi nanti yang sudah merasa sudah daftar minggu depan berarti siap-siap jam 9 pagi setelah ibadah kita akan katekisasi ya di gereja tentunya. Itu aja tambahan dari saya.